Tangga TV. Saya Rizky Ramriani. Saya Zahra Khairunisa. Saya Sarah Hunita Makarim. Oke, kami berempat akan menjelaskan tentang pelajaran kedua di mata kuliah penganggaran perusahaan yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang anggaran laporan penjualannya, dan sekarang kita akan menjelaskan tentang anggaran pemasarannya. Untuk lebih jelasnya di video berikutnya. Tunggu dulu, masih ada anggota satu lagi, ini dia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Zaskia Maulina dari kelas 3C dengan NIM 64241104. Oke, jadi saya akan menjelaskan latar belakang dari materi yang kita ambil. Yang pertama, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, pemasaran berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan mengenalkan kualitas produk. Yang ketiga, analisis biaya pemasaran diperlukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap laba tiap daerah pemasaran. Yang keempat, anggaran biaya pemasaran berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja perusahaan. Yang terakhir, penelitian ini membahas analisis anggaran biaya pemasaran PT UPI Indo Jeligam Tbk tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, penelitian ini membahas anggaran biaya pemasaran PT UPI Indo Jeligam Tbk tahun 2022 sampai 2024 serta peramalan anggaran biaya pemasaran tahun 2025. Yang kedua, tujuannya adalah mengetahui realisasi anggaran biaya pemasaran dan menyusun ramalan anggaran untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, manfaat penelitian diharapkan dapat menambah wawasan di bidang pemasaran dan penganggaran serta mengembangkan kemampuan analisis peneliti. Yang terakhir, data diperoleh melalui dokumentasi, laporan keuangan, studi kepustakaan, dan penelusuran data resmi dari Bursa Efek Indonesia serta laporan tahunan perusahaan. Oke, selanjutnya aku akan ngejelasin tentang pengertian anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya pemasaran yang ditanggung oleh perusahaan dari waktu ke waktu atau dari bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Oke, selanjutnya ada analisis biaya pemasaran. Analisis biaya pemasaran dilakukan dengan mengelompokkan biaya berdasarkan jenis pengeluaran seperti gaji, iklan, perjalanan, dan biaya operasional lainnya, serta berdasarkan fungsi pemasaran yang memerlukan biaya. Analisis ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian biaya dan menilai efektivitas kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode momen. Metode momen adalah peramalan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara waktu dan biaya pemasaran dalam bentuk persamaan garis lurus sehingga dapat memperkirakan anggaran biaya pemasaran pada periode mendatang berdasarkan data sebelumnya. Nah, di sini ada rumusnya dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya keterangan rumus. Nah, di sini yang Y sama dengan biaya anggaran pemasaran yang diramalkan. A sama dengan konstanta, yaitu nilai biaya pemasaran saat X sama dengan 0. B sama dengan koefisien tren, menunjukkan besarnya kenaikan atau penurunan biaya pemasaran setiap periode. Dan yang terakhir, X sama dengan waktu atau periode tahun. Lalu di sini ada kelebihan dari metode momen, yaitu memiliki perhitungan yang relatif sederhana karena menggunakan waktu X yang disusun secara simetris, sehingga lebih praktis dan mudah diterapkan dalam peramalan anggaran biaya pemasaran. Lalu ada metode tren linear. Metode tren linear adalah metode peramalan yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan tren suatu data dari waktu ke waktu dengan membentuk garis lurus. Metode ini mengasumsikan bahwa perubahan data terjadi secara relatif stabil dan mengikuti pola linear, sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan nilai di masa depan berdasarkan data historis. Dan ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Oke, selanjutnya di sini aku ngejelasin tentang profil perusahaan yang sudah kita ambil anggaran pemasarannya untuk diteliti. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, siapa sih yang kenal sama permen Yupi? Yang dimana jajanan manis yang menemani kita di masa kecil. Nah, sekarang aku akan secara singkat menjelaskan dari profil perusahaan tersebut.
PT UP Indojieliga merupakan perusahaan yang bermain di industri permen jelly dan brand yang terkenal adalah UP. Udah jadi permen yang legendaris dari dulu sampai sekarang. Nah, UP ini berdiri sejak tahun 1996 dan berkonsisten banget mengeluarkan permen jelly-nya dari berbagai bentuk unik, warna yang ice skating, serta rasa yang fun dan menarik banyak konsumen untuk membelinya. Tapi tak hanya itu juga, untuk kualitasnya saja UP ini sudah gak main-main. Dari proses produksinya saya sudah menggunakan teknologi modern dan pastinya standar internasional. Jadi aman dan tetap enak untuk dikonsumsi berbagai negara ataupun berbagai kondisi. Nah, di sisi harganya saja, UP ini sudah friendly di kantong, serta pasaran harganya tuh udah bisa mulai dari 2.000 sampai 10.000 sesuai dengan apa? Sesuai dengan jenis dan produk yang kita beli. Biasanya itu laris banget di anak-anak, sampai pun remaja pun masih ingin membeli produk tersebut. Nah, tanya itu juga, PT UP ini sudah masuknya ke internasional, makanya dia sudah masuk ke produk yang diekspor di berbagai negara, bukan hanya saja di lokal, tapi sudah masuk ke top secara global. Dan tanya itu juga, di PT UP ini juga sering sekali atau rajin sekali melaporkan hasil keuangannya ke BIE, yang dimana kita mudah nih untuk melihat hasil laporan dari perusahaan tersebut. Makanya kami mengambil perusahaan tersebut untuk kita teliti anggaran pemasarannya. Gitu. Oke, selanjutnya setelah pembacaan profil sudah, aku akan langsung masuk ke pengolahan data untuk menganalisis anggaran biaya pemasarannya. Di sini aku dapat data dari mana? Dapat datanya tuh dari data laporan keuangan perusahaan tersebut yang dikumpulkan di BIE. Nah, telah kita telaah dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Nah, kita di sini menggunakan dua metode peramalan dari anggaran biaya pemasarannya, yaitu kita menggunakan metode pertama itu metode momen menurut Suhardi di tahun 2019 sama metode trend linear. Nah, kenapa kita menggunakan dua metode tersebut? Karena dua metode ini hampir sama pengerjaannya serta mudah untuk kita meramalkan di tahun berikutnya. Oke, langsung ke penjelasan metode pertama, yaitu momen. Nah, sudah ketahui di sini ada tabel dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, kalau kita menggunakan metode momen ini, maka angka tahun ini kita umpamakan dengan huruf atau angka dengan 0, min 1, dan 1. Seperti ini. Nah, setelah sudah diketahui tahunnya, kita masuk ke tabel penjumlahannya atau masuk ke rumusnya awal, yaitu yaitu masuk ke bagian data biaya pemasarannya dari tahun tersebut. Dan di tahun 2022 itu perusahaan mendapatkan 2.941 miliar. Nah, di tahun 2023 itu 3.161 miliar, dan di tahun 2024 itu ada 3.308 miliar. Nah, ikutin saja dengan contoh tabel seperti ini. Ada XY itu perkalian dari perkalian dari X dan Y. Nah, sudah mendapatkan hasil, kita masuk ke bagian menghitungkan nilai A dan B terlebih dahulu nih. Nah, kalau rumus momen ini menggunakan A sama dengan Y dibagi N. Yaitu dapat mana? Yaitu yang tadi jumlah dari 3 tahun tersebut yang sudah kita ketahui, yaitu sekitar 9.410 dibagi 3, karena 3 itu adalah tahunnya kita ketahui, 3 tahun silam sebelum kita meramalkan di tahun 2025. Mendapatkan hasil 3.137. Nah, langsung masuk ke B-nya. Nah, B itu dari XY dibagi X pangkat 2. Nah, di sini 367 dari mana? Dari perkalian penjumlahnya ada di tabel ini, yaitu XY-nya. Dibagi 2. Nah, 2 itu apa? 2 itu dari hasil kan kita menunjukkan atau meramalkan di tahun 2025-nya kan. Maka 2025 itu untuk seterusnya adalah angkanya 2. Maka isinya 2. Maka hasil 183,5 miliar. Nah, kita masuk ke perumusan peramalan tahun 2025-nya. Nah, di sini nilai X itu sama dengan 2. Y 2025 sama dengan 3.137 ditambah 185,5 dikali 2 mendapatkan hasil 3.504 miliar untuk di tahun 2025.
Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang metode tren linier. Nah, sama halnya, masih sama, yaitu ada tahun yang diketahuinya, yaitu tahun 2022 itu sekitar 2.941 miliar, dan 2023 itu 3.161 miliar, dan tahun 2024 itu 3.308. Nah, berbeda kalau menggunakan metode tren linear ini, jika tadi diumpamakannya itu 0, dari 0, min 1, 1, dan 2, min 2. Tapi kalau misalnya menggunakan tren linear ini, kita cukup menggunakan perumpamaan 1, 2, dan 3 untuk di tahun-tahun yang diketahui, seperti ini. Seperti tabel. Untuk penyelesaian juga masih sama, ada X-nya dikalinya. Nah, berbeda di rumus perhitungan nilai A dan B-nya. Seperti contoh seperti ini. Nah, kalau sudah menghitung nilai AB-nya dengan rumus yang sudah tertera, kita masuk ke peramalan penjualan tahun 2025. Nah, kalau tadi itu perumpama X-nya itu 2, karena di rumusnya itu kan dari 0 ke 1, min 1 gitu kan. Kalau menggunakan metode tren linear ini, penambahannya kan berarti 4 kan. Berarti tahun keempat yang kita akan ramalkan, makanya X sama dengan 4. Nah, jadi Y 2025 sama dengan 2769,7 ditambah 183,5 dikali 4. Dapatkan hasil Y sama dengan 2025 sama dengan 3.503,7 miliar. Yang artinya perkiraan penjualan di tahun 2025 ini sekitar 3.503,7 miliar untuk di tahun berikutnya. Ini adalah sebuah peramalan dari biaya pemasaran dari perusahaan tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil peramalan penjualannya. Nah, peramalan penjualan dari PT UP Indojelly Gum Tbk tahun 2025 dilakukan menggunakan metode momen dan metode tren linear yang memiliki perbedaan pada pendekatan perhitungan. Namun, konsep peramalannya sama. Yang pertama, hasil peramalan penjualan tahun 2025 diperkirakan sebesar kurang lebih 3.504 miliar dan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran biaya pemasaran. Nah, yang kedua, dengan penetapan anggaran sebesar 10% dari penjualan. Anggaran biaya pemasaran tahun 2025 diperkirakan mencapai 350 miliar. Berdasarkan hasil tersebut, kedua metode peramalan menghasilkan nilai yang relatif sama sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai latar belakang, rumusan masalah, pengertian anggaran pemasaran, analisis biaya pemasaran, metode profil perusahaan, pengelolaan data, dan hasil ramalannya. Kemudian, saya mau menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari materi kita. Untuk kesimpulannya, yaitu biaya pemasaran merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan sejak produk selesai diproduksi hingga diterima oleh konsumen. Biaya ini terdiri atas biaya memperoleh dan memenuhi pesanan yang mencakup kegiatan penjualan, periklanan, pergudangan, pengemasan, pengiriman, serta aktivitas pendukung lainnya. Penyusunan anggaran biaya pemasaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, persaingan, strategi pemasaran, dan evaluasi periode sebelumnya. Analisis biaya pemasaran dilakukan berdasarkan jenis pengeluaran dan menggunakan metode peramalan momen serta tren linear. Kemudian, untuk sarannya terbagi menjadi 2, yaitu bagi perusahaan dan bagi mahasiswa. Untuk perusahaan, yaitu PT UP Indojelly Gum Tbk diharapkan dapat meningkatkan pengendalian dan evaluasi anggaran biaya pemasaran secara berkala. Dan untuk mahasiswa, yaitu makalah ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan referensi terkait anggaran biaya pemasaran. Sekian aja kesimpulan dan saran dari saya. Oke, sekian dari kelompok kami tentang penjelasan mengenai apa itu anggaran pemasaran, apa itu metode-metode yang kita jelaskan.
Mohon maaf bila ada salah kata atau kata kami di penjelasan tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi